Ya, sementara itu kakak beradik yang viral karena hendak menjual ginjal demi membebaskan ibundanya membuat polisi menangguhkan penahanan sang ibu. Saat ini baik terlapor maupun pelapor yang masih sanak keluarga memutuskan untuk berdamai. Inilah video yang viral di media sosial saat kakak beradik membentangkan poster di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Dalam poster yang dibentangkan Farel Mahardika dan Nayako Rifanu ini bertuliskan keduanya rela menjual ginjalnya guna membebaskan ibundanya yang ditahan di Mapolres Tangerang Selatan karena dituduh mencuri dan menggelapkan barang. Usai viral, polisi akhirnya menangguhkan permohonan kakak beradik ini karena dari kesaksian sang ibunda tidak ditemukan unsur pencurian maupun penggelapan. Farel, penjual ginjal, berterima kasih kepada polisi dan masyarakat yang telah membantunya dalam menangani kasus ini. Saya belum bisa berhenti berjuang untuk ibu saya karena ibu saya di sini masih sebagai tersangka. Dan saya sangat yakin ibu saya tidak melakukan hal yang dituduh oleh si pelapor tersebut. Menurut Kompol Bambang Askar Sodik, Kapolsek Ciputat Timur, mengatakan saat ini baik terlapor maupun pelapor yang masih sanak keluarga memutuskan untuk berdamai. Kedua putra dari terlapor, saudari Y, melakukan aksi membentangkan poster di HI dengan melakukan penjual ginjal. Sudah alhamdulillah berhasil di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan penuh ampunan. Kedua belah pihak, baik pelapor maupun dari keluarga tersangka, sudah bersepakat untuk menjalin kembali silaturahim yang sebelumnya sudah sempat putus. Sementara itu, meski permohonannya telah ditangguhkan, namun kondisi sang ibu dari kakak beradik ini masih mengalami trauma. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Pelabuhan Gilimanuk Selasa malam dipenuhi oleh para pemudik ya. Iya, kendaraan pemudik mengantri hingga keluar pelabuhan dan sebanyak ratusan ribu orang sudah menyeberang dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana, Bali didominasi oleh kendaraan kecil, bus, dan truk. Para pemudik harus berbagi tempat dengan truk yang masih ramai di penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk. Tidak saja di dalam pelabuhan, antrian kendaraan juga sudah mulai mengular keluar pelabuhan. Antrian kendaraan kecil memadati sejumlah gang kecil hingga di depan pintu masuk pelabuhan. Sementara itu di jalan utama dipenuhi kendaraan barang. Penutupan aktivitas Pelabuhan Gilimanuk akan diberlakukan mulai 29 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai 30 Maret 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan di Pelabuhan Ketapang akan terjadi penutupan lebih awal, yakni mulai tanggal 28 Maret 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat dan baru akan dibuka pada tanggal 30 Maret 2025 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa, 5 hari jelang Lebaran pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah meramaikan Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Ya, volume kendaraan pemudik yang menyeberang menggunakan sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai meningkat dibandingkan dengan pada siang hari. Pasalnya pengendara roda 2 yang akan pulang kampung biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Masih di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlisadi dan Togi Sinaga. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana komplotan copet emak-emak ditangkap polisi saat melakukan aksi pencurian di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, aksi para pelaku terekam kamera CCTV Mall. Cuma ngejelikin uang ini ya? Dalam rekaman kamera CCTV, 3 orang emak-emak langsung beraksi di tengah kerumunan pengunjung yang memadati stan pakaian di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Sambil berpura-pura belanja, pelaku membuka resleting tas milik korban
Di saat korban lengah, pelaku lalu menguntil ponsel dari dalam tas korban. Berkat identifikasi CCTV, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku di rumah kontrakannya. Sementara dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga kerap beraksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia dan juga di luar negeri, yakni Malaysia dan Singapura. Motif para pelaku mencuri demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Komplotan ini bekerja sama untuk mengalihkan perhatian korban dan mencari sasaran korban yang memang lengah. Nah, untuk kejahatannya sendiri ini sudah dilakukan di berbagai daerah di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Hingga kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polresta Bogor Kota. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. 25, harinya Rabu ya. Masuk 10R ya. 2 miliar 10R baru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viral video seorang pria dengan tumpukan uang baru senilai 2 miliar rupiah di sebuah ruko kawasan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Warga Bangil bernama Wildan ini pun menjadi sorotan setelah unggahannya menghebohkan media sosial lewat akun TikToknya Wildan Uang Baru. Ia menawarkan jasa penukaran uang di sejumlah kota tanpa batasan jumlah dengan biaya tertentu mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp20.000. Jasa tukar uang ini pun menarik minat warga. Bahkan ada juga warga yang sudah berlangganan menukar uang pada Wildan. Yang 2.000, 13.000 jasanya. Yang 5.000 jasanya 15.000. Tiap tahun biasa ke sini ya? Emang jarang ke bank atau gimana, Mbak? Emang jarang. Sing 10.000, Mbak? Pernah. Soalnya yang 2.000, yang 2.000 sama 5.000 itu. Wildan menyebut bisnis jasa penukaran uang ini adalah usaha musiman yang sudah berjalan sejak 5 tahun lalu. Sementara itu, uang baru yang ia peroleh bukan berasal dari orang dalam. Sebelumnya itu sudah saya terkenal kalau uang baru ya. Saya udah usaha ini musiman saya ya. Ya ada 5 tahun lebih lah saya tiap tahun ya. Begini ceritanya, uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau ini mau nggak? Lah kita juga cari di online kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil, bukan kita main orang dalam, nggak segitunya, nggak gampang lah. Terkait hal tersebut, polisi menghimbau karyawan jasa penukaran uang untuk lebih hati-hati dan waspada karena terdapat tumpukan uang di lapaknya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.